Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi mata kuliah metodologi pendidikan. Nah, di sini perkenalkan nama saya Rindi Atika selaku moderator dari materi etnografi. Ada dua kelompok etnografi. Kelompok pertama ada Saudari Nurfadillah, dan juga Mukrimatun Nisa. Kelompok kedua ada Yulanda Jessica Putri, Hasmunandar, dan Wahyuni. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada kelompok pertama menyajikan materinya. Saya persilahkan Saudari Mukrimatun Nisa. Kenapa ini tangan? Nah, ke tangan mau. Ada. Ih. Kepada Saudari Mukrimatun Nisa, saya persilahkan. Tes. Ya. Hah? Tes. Masih on. Enggak teman. Dipersilakan maka sore jaringan. Baik, saya persilahkan sekali lagi kepada Saudari Mukrimatun Nisa untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian etnografi. Kata etnografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya suku bangsa, dan grapos, yang artinya sesuatu yang ditulis. Menurut Julian Shanor, etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial, di mana penelitian etnografi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah untuk mempelajari dan menggambarkan pola budaya satu kelompok tertentu dalam hal kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama dalam kelompok itu melalui observasi dan wawancara. Next. Yang kedua, prinsip penelitian etnografi. Ada 3 prinsip penelitian etnografi. Yang pertama itu naturalisme, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga penemuan. Next. Yang ketiga, jenis penelitian etnografi. Next.
Saudari Mukrimatun Nisa. Baiklah. Yang ketiga, Baik, halo. Ya. Yang ketiga, jenis penelitian etnografi. Yang pertama, etnografi realis, yaitu di mana etnografi realis mengemukakan suatu kondisi objektif suatu kelompok dan laporannya biasa ditulis dalam bentuk sudut dan pandangan sebagai orang ketiga, di mana seorang etnografi realis menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Yang kedua, etnografi kritis, di mana pendekatan etnografi kritis ini merupakan penelitian yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya dalam masalah gender, emansipasi, kekuasaan, ketidaksamaan hak, pemerataan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penelitian etnografi. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan dari penelitian etnografi yaitu menghasilkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, mendapatkan atau memperoleh data dari sumber utama yang berarti memiliki tingkat validasi yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci. Yang keempat, peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. Yang kelima, membantu kemampuan berinteraksi karena menuntut kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang ia coba untuk dijelaskan. Nah, adapun kelemahan dari penelitian etnografi yaitu yang pertama, perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang kedua, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Yang ketiga, pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. Dan yang terakhir adalah peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi, terdapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai etnografi dan saya kembalikan kepada moderator. Rindi, sudah Mi? Itulah tadi pemaparan materi yang dilakukan oleh Saudari Mukrimatun Nisa, perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Mana materinya? Baiklah, sekali lagi saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok etnografi untuk mempresentasikan hasil PPT kami.
Ya baik, yang pertama, apa itu etnografi? Jadi etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan. Ya. Saya lanjut tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok. Adapun karakteristik dari etnografi yaitu ada 10. Pertama, berlatar alami, bukan eksperimen di laboratorium. Kemudian yang kedua, peneliti meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Selanjutnya, yaitu interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Kemudian yang keempat, mengambil data utama dari pengalaman di lapangan. Adapun yang kelima, menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artefak, dan material visual. Kemudian yang keenam, yaitu peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Yang ketujuh, peneliti menyajikan ceritanya secara informal seperti seorang pendongeng. Kedelapan, menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial bukan untuk menguji hipotesis. Kemudian yang 9, format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. Adapun yang terakhir yaitu artikel di akhir dengan sebuah pertanyaan. Selanjutnya, asumsi-asumsi etnografi terdiri atas 3. Yang pertama, etnografi mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip utama dipengaruhi oleh pemahaman kultural masyarakat. Kemudian yang kedua, etnografi mengasumsikan suatu kemampuan mengidentifikasi masyarakat yang relevan dari kepentingan. Dan yang ketiga, etnografi mengasumsikan peneliti mampu memahami kelebihan kultural dari masyarakat yang diteliti, menguasai bahasa atau jargon teknis dari kebudayaan tersebut, dan memiliki temuan yang didasarkan pada pengetahuan komprehensif dari budaya tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yolanda Jessica Putri. Itulah tadi materi terakhir yang disampaikan oleh Saudari. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan nama serta kelompok. Saya. Kelompokku eksperimen 1. Saudari Ilmi Ramdana Ishak, saya persilahkan. Baik, adapun pertanyaan saya yaitu apakah penelitian etnografi memiliki rancangan penelitian tersendiri dan di mana letak perbedaannya antara penelitian etnografi dan grounded teori? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon pertanyaannya bisa dikirim di room chat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk kelompok lain saya persilahkan. Saya moderator. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya dari kelompok 1 survei 2. Pertanyaan saya, etnografi realistis.
Moderator. Ada di suara aku, Rindi. Putus-putus. Di room chat model, aku anu nah. Iya, iya silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Mulyanti. Untuk kelompok lain, saya persilahkan. Untuk dua pertanyaan sebelumnya, mohon maaf kami tampung dulu, beri waktu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana kelompok lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, sambil menunggu pertanyaan yang ada, saya persilahkan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan yang ada. Saya. Kepada kelompok pemateri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ilmi. Apakah penelitian etnografi memiliki rancangan penelitian tersendiri dan di mana letak perbedaannya antara penelitian etnografi dan grounded theory? Nah, adapun di sini langkah-langkah atau rancangan penelitian etnografi, yang pertama menetapkan informan, dan yang kedua melakukan wawancara kepada informan, yang ketiga membuat catatan etnografis yang meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, atau benda-benda lainnya yang kemudian didokumentasikan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan deskriptif. Yang kelima, melakukan analisis wawancara etnografis. Analisis ini merupakan penyelidikan berbagai bagian sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh informan. Yang keenam, membuat analisis domain untuk mencari domain awal yang memfokuskan pada domain-domain yang merupakan nama-nama benda. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural yang merupakan tahap lanjut setelah mengidentifikasi domain. Yang kedelapan, membuat analisis taksonomik seperti pilih sebuah domain analisis taksonomi, mengidentifikasi, kemudian cari subset di antara beberapa istilah. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan kontras. Yang kesepuluh, membuat analisis komponen. 11, menemukan tema-tema budaya. Dan yang terakhir, menulis sebuah etnografi. Nah, adapun perbedaan dari etnografi dan grounded theory adalah grounded theory merupakan penelitian yang diarahkan kepada
pada penemuan atau minimal yang menguatkan terhadap suatu teori. Sedangkan etnografi merupakan penelitian yang mengacu kepada metode penelitian yang menjadi dasar ilmu antropologi. Studi etnografi ini biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan seperti kepercayaan, ritual, dan cara-cara hidup. Baiklah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban yang sangat jelas sekali dari Saudari Nur Fadilah. Saya kembalikan kepada penanya apakah sudah menerima atau masih ingin menanggapi. Kepada Saudari Ilmi Ramdana Ishak, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi bisakah pemateri memberikan satu contoh etnografi? Penelitian etnografi dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih Saudari Ilmi. Itulah tadi sanggahan dari Saudari Ilmi kepada kelompok 1 etnografi. Kepada kelompok pemateri, saya persilahkan untuk menjawab. Baiklah, terima kasih atas sanggahan pertanyaannya. Salah satu contoh penelitian etnografi ini seperti kan kita ketahui bahwa etnografi ini meneliti tentang kehidupan masyarakat. Seperti ini salah satunya mempelajari metode pengairan tradisional subak yang diterapkan oleh masyarakat adat di Bali. Bisa juga itu kayak contoh-contohnya itu penelitian etnografi kayak meneliti kayak mempelajari tarian tradisional yang ada di masyarakat tertentu kayak begitu. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya serahkan kepada penanya. Apakah sudah menerima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ilmi Ramdana Ishak. Untuk pertanyaan dari Mulyanti, saya persilahkan kepada kelompok pemateri. Saya moderator. Iya, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Wahyuni, perwakilan dari kelompok etnografi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mulyanti, di mana pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan ciri khas yang dimiliki oleh etnografi realis. Nah, yang pertama yaitu penelitian mengungkapkan laporan penelitiannya melalui pandangan orang ketiga, berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan atas partisipan dan pandangan-pandangan mereka. Peneliti tidak melibatkan refleksi pribadinya dan berupaya bertindak hanya sebagai peliput fakta-fakta. Nah, yang kedua yaitu peneliti memaparkan data-data objektif dalam bentuk informasi yang terukur dan bebas dari bias, afiliasi politik, dan penelitian personal. Peneliti boleh mengikutsertakan data-data tentang kehidupan sehari-hari para partisipan yang disusun dalam kategori-kategori standar penggambaran kultural, seperti keluarga, sistem status, jaringan-jaringan sosial, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu peneliti mengungkapkan pandangan para partisipan melalui kutipan-kutipan penuturan mereka yang diedit tanpa merubah makna. Peneliti menyatakan interpretasinya tentang gambaran budaya yang diteliti pada bagian akhir laporan. Itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator.
jawaban yang sangat jelas dari Saudari Wahyuni. Selanjutnya saya serahkan kepada penanya, apakah sudah menerima atau ingin menanggapi. Kepada Saudari Mulyanti, saya persilahkan. Mungkin bisa diwakili sama teman kelompoknya. Baiklah, karena sepertinya Saudari Mulyanti jaringannya kurang bagus, saya serahkan kepada kelompoknya. Kepada kelompok 2, saya persilahkan untuk mewakili Saudari Mulyanti. Mohon maaf, moderator. Cek moderator. Ya, kepada Moderator. Saudari, ya. Saya persilahkan. Ya, sepertinya jaringannya penanya itu kurang bagus, jadi saya wakili penanya ya. Berdasarkan pemaparan dari Saudari Wahyuni, saya bisa menyimpulkannya bahwasanya data yang diperolehnya itu instrumen yang digunakan itu yaitu wawancara, di mana jika kita ingin mendeskripsikan hasil wawancara tersebut, maka hasil deskripsinya itu murni dari kata-kata narasumber tanpa ada potongan atau tanpa merubah makna dari jawaban oleh narasumber. Berdasarkan jawabannya saya terima. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Indasari yang telah mewakili penanya, Saudari Mulyanti. Karena sudah tidak ada pertanyaan lain lagi yang masuk, kita akan mengakhiri diskusi kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa penelitian etnografi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti ini melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah untuk mempelajari dan menggambarkan pola budaya satu kelompok tertentu dalam hal kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama dalam kelompok itu melalui observasi dan wawancara. Itulah tadi berakhirnya pembacaan materi, berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.